Ini pembahasan yang menarik dan harapannya dari sini mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi. Apakah bisa kita mulai dari nol, artinya nggak ada modal sama sekali untuk memulai usaha? Bisa. Kenapa tidak? Jadi usia 12 tahun Nabi Muhammad itu memang sudah diajak pamannya untuk melaksanakan misi dagang. Ini ada tanda-tanda kenabian di anak ini gitu. Jangan lanjut ke Syam nanti akan diganggu oleh orang Yahudi. Komunikasi, engkau tak kasih. Nah, gitu. Dia pernah berharap jatuh miskin. Soalnya, waduh nanti kalau kaya ini ketika dia memperbanyak memberikan hartanya untuk perjuangannya Nabi, ya istilahnya, wis hartaku tak sedekahno. Itu justru grafik kekayaannya semakin naik. Semakin naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk acara hari ini adalah kajian spesial Islami bersama Ustadz Deka Ginanjar. Ustadz yang cukup terkenal di Kota Mojokerto dan sekitarnya di sekitarnya. Nah, Ustadz Deka sudah malang melintang di dunia penceramah istilahnya. Ustadz Deka biasanya itu di Mojokerto, tapi kadang itu juga diundang nih, mulai keluar kota nih Mas Ustadz Deka ini. Dan punya bisnis juga. Dan punya bisnis juga. Cocok ini dengan temanya ya. Untuk temanya sendiri adalah berdagang ala Nabi Muhammad dan sahabatnya Abdurrahman bin Auf, yaitu sahabat Rasulullah yang paling kaya. Dan untuk acara ini sendiri yaitu dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Mojokerto. Mantap. Nantinya juga potongan dari video. Untuk video lengkapnya kita tayangkan ke YouTube-nya Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan juga di websitenya. Mungkin bisa dicek nanti website dari HIMI Kota Mojokerto, himikotamojokerto.org. Bisa nanti dicek teman-teman. Untuk CV-nya sendiri selain berdakwah dari Ustadz Deka juga mempunyai bisnis utama, yaitu sesuai ajaran Rasul dan sesuai mengikuti kehidupan Nabi Muhammad, yaitu berternak. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, ada usaha, jadi kita ada peternakan kambing dan akikoh, kurban dan lain sebagainya lah nanti. Kambing, peternak, terus juga melayani akikoh, masak, catering, kelola cateringnya juga. Siap. Jual pakannya juga kemarin. Jual pakannya juga, betul. Hulu hilirnya sama Ustadz Deka ini digasak semua. Hulu sampai hilirnya. Bisa. Mulai pakannya, terus kambingnya, terus kalau udah kambing dimasak jadi akikoh dan seterusnya. Siap. Ini lengkap banget ini. Untuk awalnya gimana Ustadz? Untuk berdagang ala Rasul itu seperti apa? Ada kisi-kisinya nggak? Kok Siap. bisa jadi kaya kan? Kalau di postingan kan sekarang mulai naik kekayaan Nabi Muhammad 1 triliun. Ada yang ngomong 1000 triliun. Dan ini kan kaya banget. Kalau kemarin saya cek, kekayaan Nabi Muhammad juga termasuk banyak. Ada punya ribuan kambing, terus juga selain itu juga berdagang, terus punya lahan. Nah, itu bisa dijelaskan. Ya, oke, menarik. Terima kasih Mas Uma dan teman-teman pengusaha muda Indonesia. Jadi ini pembahasan yang menarik dan harapannya dari sini mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi. Jadi banyak inspirasi dan menambah semangat kita lagi yang tengah berbisnis atau yang sedang berdagang, supaya kita bisa mengambil clue-clue penting sehingga kita bisa sukses di dalam bisnis kita gitu. Pertama memang kita akan ada 2 pembahasan ya. Jadi Nabi Muhammad dan sahabat yang kayanya, yang paling kaya ini adalah Abdurrahman bin Auf. Kita masuk ke Nabi Muhammad dulu. Jadi beliau ini pertama memang di masa kecil adalah penggembala kambing. Jadi dia biasanya mendapatkan upah. Jadi Nabi Muhammad itu mendapatkan upah dari kambing-kambing yang digembala. Jadi ada misalnya Mas Uma punya kambing.
tolong gembalakan ini. Nah, Muhammad muda, Muhammad kecil pada waktu itu luar biasa. Jadi dari diamanahi untuk mengembala itu nggak ada satu ekor yang hilang. Jadi dijaga betul-betul, pulang kambingnya juga warek-warek atau kenyang-kenyang. Nah, jadi memang dari sini sudah kita dapat clue sebenarnya adalah dia ini terpercaya. Intinya itu yang pertama dari Nabi Muhammad. Nah, amanah. Jadi masuk ke yang pertama, fase pertama, dia punya jiwa muda. Nabi Muhammad itu punya jiwa muda yang jiwanya ini adalah dia berusaha untuk amanah ketika mendapatkan atau diberikan amanah sesuatu, dia berusaha untuk menjalankan dengan tanggung jawab yang terbaik. Nah, masuk ke fase kapan mulainya Rasulullah ini berbisnis. Ini menarik. Usia 12 tahun setelah Nabi Muhammad itu dipercaya banyak istilahnya angon kambing, itu terdengar kabar di penduduk Mekah itu bahwa anak ini dapat dipercaya. Dan akhirnya mulai usia 12 tahun diajak pamannya untuk ke Syam. Jadi ini istilahnya kalau ini Makkah dan Syam itu Nabi Muhammad ini sudah melakukan misi dagang. Jadi bukan dalam negeri, tapi sudah mulai ada misi dagang perjalanan ke luar negeri. Usia masih 12 tahun. 12 tahun. Walaupun memang waktu itu belum sempat sampai ke tujuan. Nah, jadi karena memang di tengah jalan ada pendeta yang memberitahu bahwasanya ini ada tanda-tanda kenabian di anak ini gitu. Jangan lanjut ke Syam, nanti akan diganggu oleh orang Yahudi. Akhirnya pamannya memutuskan untuk balik. Tapi perjalanan yang hampir sampai di Syam ini membuat Nabi Muhammad itu terasah jiwa bisnisnya. Dia ada membangun komunikasi di perjalanan-perjalanan, dia melihat bagaimana orang yang bertransaksi, dia melihat peluang apa yang kira-kira nanti ada. Itu sudah mulai ada gambaran di Nabi Muhammad. Jadi nanti kita akan banyak nangkap clue-cluenya. Jadi yang pertama adalah jiwa muda. Ini cocok untuk kita yang masih pengusaha muda. Yang kedua, clue kedua ini sudah kita dapat adalah dia amanah. Orang yang dapat dipercaya, sehingga Nabi Muhammad pun sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin. Jadi orang yang memang dia dapat dipercaya sekali, 100% dapat dipercaya gitu. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad itu sebenarnya tidak punya modal di awal. Ini mirip juga nanti dengan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sebenarnya awal kisahnya juga mulai dari nol. Jadi kalau ada pengusaha hari ini, apakah bisa kita mulai dari nol? Artinya nggak ada modal sama sekali untuk memulai usaha? Bisa. Kenapa tidak? Nah, ini nanti kita ulas singkatnya. Nah, Nabi Muhammad tadi di pasca itu memang semakin dapat kepercayaan dan terdengar kabar sampai yang mendengar ini namanya Khadijah. Yang kelak ini akhirnya menjadi istri Nabi. Jadi Khadijah ini saudagar kaya di Mekah, perempuan. Jadi cocok ya. Jadi kalau ada pengusaha perempuan itu ya aslinya juga sekelas Khadijah ini. Kebetulan ketua kita di Mojokerto ini kan Mbak Mega ini juga perempuan. Jadi Khadijah ini di Mekah itu dia terkenal sekali pengusaha yang kaya dan dia perempuan. Dia biasanya menugaskan orang lain untuk membawa barang dagangannya itu keluar untuk didagangkan di luar dengan akad bagi hasil pasca kalau memang sudah ada laba atau keuntungan. Nah, yang menarik adalah hampir dari track record orang-orang sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad yang bawa barang dagangannya itu satu, omsetnya rendah. Jadi labanya itu sedikit, Mas Umar. Labanya sedikit. Lalu yang kedua, barang dagangannya tuh tidak, dalam tanda kutip, kalau ada sisa tuh nggak balik utuh. Jadi ada yang kurang dan lain sebagainya. Nah, ketika Khadijah mendengar ada orang yang dapat dipercaya namanya Muhammad muda tadi, Nabi Muhammad tadi, Khadijah meminta Maisarah. Maisarah ini ibaratnya asisten. Jadi biasanya kalau pengusaha besar itu punya asisten biasanya. Nah, asistennya ini, Maisarah ini diminta untuk mencari yang namanya Muhammad tadi. Dan akhirnya Maisarah ini menyampaikan keinginan Khadijah untuk misi dagang selanjutnya ini dibawa oleh Muhammad muda ini untuk
istilahnya barang-barang dari Khadijah ini dibawa oleh Muhammad untuk diperdagangkan seperti itu. Nah, sebenarnya ini terjadi akad mudharabah ya. Jadi ada semacam perjanjian kerja sama antara Khadijah dengan Muhammad pada waktu itu. Khadijah sebagai pemodal besar dan Muhammad sebagai pengelola. Yang intinya ada bagi hasil pasca itu. Muhammad akhirnya menerima peluang ini. Jadi Nabi Muhammad itu dari nol juga. Dari bentuk kerjasama yang dia lakukan, akhirnya barang-barang dagangannya Khadijah atau istilahnya bisnis Khadijah ini dijalankan oleh Muhammad muda atau Nabi Muhammad. Akhirnya yang menarik adalah Maisarah diminta ikut untuk mengamati. Jadi Khadijah ini nyuruh Maisarah, Khadijah ya di rumah gitu kan. Maisarah, kamu amati, kamu ikuti Muhammad ini, kira-kira bagaimana dia selama perdagangan ketika dia berbisnis, dan bantu dia kalau dia kesulitan. Nah, yang menarik dari Maisarah ini, dia mengamati Muhammad ini ketika bertemu dengan klien atau orang calon pembeli atau dan lain sebagainya. Nabi Muhammad itu komunikasinya bagus. Itu Maisarah tangkap yang pertama. Komunikasinya bagus. Artinya gini, ketika barang itu katakanlah speknya bagus, seperti ini dan lain sebagainya, itu dia sampaikan. Dan dia komunikatif, dia jelaskan detail itu, dia sampaikan dengan detail. Mungkin ada penjelasan tentang spek barang seperti ini dan ini. Itu Maisarah dengarkan tuh enak, ketimbang orang-orang sebelumnya yang mengelola dagangannya Khadijah gitu. Nah, yang menarik adalah Maisarah menangkap pertama orang ini komunikatif dan bagus, sehingga calon pembeli itu betul-betul closing, beli ke dia. Jadi beli ke Muhammad muda, dan omongannya, penyampaiannya dan lain sebagainya itu menarik hati calon pembeli. Artinya di sini ada clue lagi. Kalau kita itu bisnis mau sukses, jangan sampai kita itu tertutup dan kaku. Kita terbuka, siapapun pembeli harus kita layani dengan baik. Siapapun klien yang mungkin kita layani dengan baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak menarik di mata calon pembeli. Pasti pembelinya akhirnya cukup wal awalu wal akhiru. Cukup yang pertama ini dan yang terakhir, habis itu tidak sini lagi kan gitu. Nah, jadi Maisarah menangkap dia komunikatif. Yang kedua, dia jujur. Muhammad ini menjelaskan sesuatu itu memang real, seperti ini. Dan yang ketiga, dia tidak terlalu butuh bantuannya Maisarah. Jadi dia bisa mandiri untuk menyelesaikan misi dagang ini. Ini yang menarik. Nah, Maisarah akhirnya selesai di perdagangan ini, dan omsetnya Khadijah waktu itu naik. Artinya secara laba bersih oke, secara barang yang awalnya dibawa sekian, kembalinya cuman sekian, bahkan ada yang habis terjual. Jadi istilahnya itu produk-produknya Khadijah ini habis dijualkan oleh Nabi Muhammad. Nah, akhirnya omsetnya naik, bisnis terus bertumbuh, Khadijah mulai ada kecenderungan hati. Nah, ini kecenderungan hati itu maksudnya adalah Khadijah tertarik dengan Muhammad. Jadi kalau usia berapa itu? Itu usianya Muhammad masih muda ya, kurang lebih 15 sudah 25-an. 25. Jadi akhirnya di usia 25 itu kan menikah dengan Khadijah yang usianya 40 tahun. 40 tahun. Tapi Muhammad akhirnya itu memang disampaikan bahwasanya Khadijah bukan langsung meminta Muhammad, tapi Khadijah menyampaikan ke asistennya, sesungguhnya aku tertarik dengan Muhammad, bagaimana kalau diminta akhirnya menikah. Jadi yang kelasnya Nabi Muhammad, jadi malah yang perempuan yang tertarik dengan beliau karena satu, kepercayaan, kejujuran, reputasinya juga bagus Muhammad ini. Itu yang akhirnya Khadijah senang, dan Khadijah menangkap ini adalah bukan sekedar pembisnis handal, tapi ini juga mungkin calon suami yang mungkin nanti menjadi imamnya yang lebih mantap gitu. Jadi di umur yang masih 12 tahun itu sudah memulai bisnis. Nah, jadi kalau misalnya kita para pengusaha mau mengkader anak kita jadi pengusaha juga boleh.
ajari dimulai di usia 12 tahun. Saya punya teman itu pada saat anaknya kembali ke pondok pesantren, anaknya sengaja disangui beberapa barang. Uang saku kamu adalah barang yang nanti kamu jual ke teman kamu ini, coba kamu tawarkan. Dan ternyata benar anaknya jualan. Jadi menarik sekali, dia mulai mendidik anaknya melakukan pengkaderan di usia anaknya yang masih muda, untuk jadi pengusaha. Itu bisa dicontoh. Skemanya banyak banget ini. Ada anak yang di pondok dibawain barang ada aja kayak gitu ya. Mungkin kalau 12 tahun ini berarti kelas 6 SD mau naik ke kelas 1 ya, kelas 1 SMP. Sudah mulai dewasa kan? Nah, betul. Itu nanti kalau anaknya besar sedikit, bapaknya punya 10 perusahaan, 5 perusahaan kamu kelola, nak. Wah, itu kan sudah melatih dia ngelola perusahaan banyak kan. Itu jadi intinya adalah kalau kita lihat dari sebenarnya kesuksesannya Nabi Muhammad tadi, puncaknya akhirnya kan Nabi Muhammad, Khadijah kan akhirnya menikah dengan Nabi Muhammad. Nah, ini awalnya Nabi Muhammad 0 ya. Nabi Muhammad itu mas kawinnya untuk ketika dia menikah dengan Khadijah itu 20 ekor unta. Yang awalnya mulai dari 0. Nah, unta itu kalau secara kita konversi ke rupiah, sekarang itu ada yang 1 ekor 50 juta. Ada yang 1 ekornya 75 juta. 75 juta itu masih kelas middle lah. Kalau yang kelasnya impor bagus unta itu bisa sampai angka 85 juta. Mas kawinnya saja itu kalau di total udah 1 M. Ya, jadi kalau 75 juta kali 20 ekor kan sudah kelihatan itu kelasnya Nabi Muhammad. Nah, sementara kita hari ini tuh dimotivasi, kalau kamu nanti melamar seseorang mungkin kamu bisa mas kawinnya juga besar seperti itu. Ya, gitu ya. Mungkin bisa juga ditiru nih sama pengusaha-pengusaha yang lain. Pengusaha dan bapak ibu guru. Untuk bapak ibu guru di SD, di SMP, di SMA itu juga bisa diajari mulai berdagang atau minimal bisnis lainnya. Bisa juga jasa. Betul. Atau juga mulai diajari bekerja, dan itu nanti akan menjadi pengalaman berharga ke depannya. Ketika dia lulus itu nggak bingung lagi nyari pekerjaan, langsung dia saya sudah diajari nih berbisnis mulai SMP SMA, ya udah saya keluar langsung berbisnis. Karena kenapa? Sekarang populasi kan makin naik nih, tinggi nih Ustadz, terus pekerjaan semakin sulit. Ya dia ketika mau lulus, dia punya pemikiran berusaha, langsung dia akan berdagang, berwirausaha. Ketika sukses, karena dia membuka lapangan pekerja buat dirinya dan lingkungan sekitarnya. Itu penting banget ya. Betul. Nah, jadi kalau dari kisahnya Nabi Muhammad tadi yang memulai dagang dan akhirnya dipercaya oleh Khadijah, itu kita bisa mengambil pelajaran itu kurang lebih 4 poin penting. Yang pertama, kalau kita ingin berbisnis, tidak butuh sebenarnya modal yang besar di awal. Justru modal yang besar itu kan hari ini pengusaha bilang, aduh nggak ada modal, ini saya harus ke bank dulu. Padahal modal itu ada di diri kita. Kita pandai berkomunikasi, ini modal. Kita terpercaya, ini juga modal. Kita juga bisa memberikan penjelasan ke klien, ke customer dengan baik, public speakingnya juga oke, ini juga modal. Jadi jangan kita beranggapan modal itu hanya berhenti di uang. Tapi betul. Skill ini juga modal, kemampuan development kita, diri kita ini juga punya banyak potensi untuk menjadi modal awal. Dan Rasulullah dulu tadi dari 0, gembala kambing, terus akhirnya dipercaya untuk bekerja sama, dimodali sama Khadijah. Ada hasil dari situ, dapat bagi hasil, dari bagi hasil ini bisa untuk melamar Khadijah. Dan kehidupannya Rasulullah itu termasuk memang termasuk orang yang juga kaya sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi memulai usaha kalaupun dari 0 itu bisa. Mulai usaha dari tanpa modal besar bisa intinya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya modal, lipat gandakan lagi modal itu. Yang kedua adalah pesan dari ini adalah kejujuran. Ini jadi yang membuat Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu sukses di perdagangannya adalah
Kalau Rasulullah ini sudah jujur dan terpercaya, konsumen akan balik lagi beli ke dia. Konsumen akan repeat order. Konsumen akan kembali membeli walaupun sampai 3 atau 4 kali karena dia terpercaya. Betul. Hari ini misalnya kita beli buah jeruk katakanlah. Pedagang ini ngomong, "Wah, ini jeruknya manis iki." Manis, misalnya gitu ya. Tapi ternyata pas konsumen sudah beli 5 kilo, pas dirasa di rumah jeruknya kok kecut kabeh. Pasti pembelinya ini langsung blacklist. Aku nggak mau beli lagi di situ karena ngomongannya ngawur, nggak jujur. Jadi dia ngomong iki manis, tiba-tiba kecut kabeh, kan gitu. Nah, jadi kalau mau terjadi repeat order, orang percaya ke kita, kuncinya satu, jujur. Nah, jadi jujur ini adalah, bahkan ada penjelasan tentang Rasulullah sebagai Al-Amin tadi yang mendapatkan gelar itu adalah karena memang kejujurannya ini sangat diakui 100% dia jujur, seperti itu. Itu yang pertama tadi tentang modal, yang kedua tentang kejujuran, yang ketiga Rasulullah tadi ingat kerjasama dengan Khadijah. Kerjasama ini kata kunci nih teman-teman. Teman-teman tangkap. Kadang kalau bisnis itu mau besar, kita harus kerjasama. Bisa jadi saya kolaborasi dengan Mas Uma. Mas Uma punya bisnis A, saya punya bisnis B. Kolaborasikan. Jangan sampai kita hari ini kita sebagai single factor di tengah kompetitor-kompetitor bisnis kita yang ternyata mereka sudah membangun kolaborasi yang kuat. Nah, ini bahaya. Kalau misalnya kita punya bisnis seperti ini ya siap-siap aja ketinggalan kan gitu. Nah, jadi Rasulullah kerjasama dengan Khadijah. Khadijah sebagai pemodal besar, investor, dan Rasulullah sebagai pengelolanya. Dan ini amanah ketemu akhirnya. Labanya besar, bagus, dan berkembang kan seperti itu. Nah, betul. Jadi jangan ragu-ragu untuk kerjasama teman-teman. Kalau ketika kita membangun bisnis, di dalam bisnis itu kan ada yang namanya misalnya hari ini ada perusahaan ya yang membangun kerjasama, intinya itu kan bahkan sampai ada beberapa BUMN yang punya bisnis itu mereka kerjasama, kamu penyedia batu baranya, saya yang nanti penyedia listriknya. Karena listrik ini bahan bakarnya batu bara. Nah, ketika ada kerjasama seperti ini, dia dapat harga batu bara murah ketimbang orang lain yang nah, jadi cuman ada kerjasama yang biasanya ada manfaat juga yang harus diterima ini. Misalnya tadi sumber kelistrikan perusahaannya disupport ini, katakanlah tadi seperti itu. Jadi intinya kerjasama. Nah, pengalaman saya di dunia peternakan kambing itu juga ada kerjasama yang kita itu bangun. Saya pernah untuk mengisi kandang ketika Idul Adha mau kurban, itu kan ngisi sampai kurang lebih 70 ekor untuk pertama kali. Itu hitung-hitungannya sampai di angka 200 jutaan lah butuhnya. Kalau saya sendiri mengandalkan dana saya, ya memang waktu itu belum kuat. Jadi kita dari mana ya? Nah, ada teman yang memang satu dia memang punya kelebihan dana, yang kedua juga dianya dalam tanda kutip ya baik, dan yang ketiga sama-sama saling percaya, track recordnya oke, yang ngasih dana ini juga ya akhirnya clear, ketemu klik, kita 70 ekor tuh terisi di kandang akhirnya. Jadi kalau kita sendirian ya mungkin gigit jari, nggak ini dari mana, pikiran juga bingung kan. Tapi ketika kita kerjasama semacam tadi, ada yang namanya mudharabah, perjanjian kerjasama antara Khadijah dengan Muhammad tadi, ini akhirnya menjadi suatu kekuatan yang bisa untuk ekspansi lebih. Mudharabah. Nah, terakhir yang keempat, ada pesan khususnya lagi dari Nabi Muhammad tadi, adalah komunikasi. Komunikasi ini penting dalam bisnis. Ada orang yang hari ini mohon maaf komunikasinya ngomong iya bisa, oh besok saya kirim, oh besok kita ketemuan, tapi ternyata mohon maaf hanya komunikasi bibir tapi tidak dilakukan dengan tindakan. Akhirnya apa? Terjadi kekecewaan, terjadi hal-hal lain-lain yang akhirnya orang kan kecewa. Nah, ini yang
kredibilitas, reputasi kita sebagai seseorang itu juga selain dari komunikasi kita yang menarik, tindakan kita ini kita barengi dengan tindakan kita yang juga menarik. Jangan sampai hanya komunikasi. Kalau komunikasi nanti kesannya kayak kampanye tok, tapi nggak mau turun ke lapangan kan gitu. Nah, jadi itu bisa diulangi lagi. Kunci berdagang ala Nabi Muhammad. Yang pertama tadi memulai dari mudah. Iya, enggak. Yang pertama tadi adalah modal itu bukan jadi kendala. Modal bukan jadi modal dari diri kita sendiri dulu yang awal itu yang penting. Jadi dari mindset kita, dari hati kita, dari kemampuan kita itu yang penting yang pertama. Yang kedua adalah jujur. Amanah ini penting, jujur dan amanah ini penting sekali. Karena orang kalau sudah jujur dan amanah, pasti orang akan percaya dan akan kembali lagi berbisnis dengan kita, bertransaksi lagi dengan kita, kan begitu. Ya, betul. Yang ketiga adalah jangan ragu-ragu untuk membangun kekuatan dengan bekerja sama, kolaborasi. Betul. Jadi kolaborasi. Kalau kita melihat Alfamart hari ini, itu Alfamart itu membangun kolaborasi juga yang bagus. Jadi ada produk dari katakanlah kemarin yang saya lihat itu air minum Cleo itu kan, tapi sudah ada logo Alfamart-nya di air minumnya mereka. Ya. Nah mereka ternyata kerjasama. Kalau air minum Cleo sebagai penyedianya ada logo Alfamart-nya, dijual di toko situ harganya lebih murah di toko Alfamart itu. Jadi orang ya cenderung akan memilih itu, dan ini juga Cleo kan juga terpercaya, track recordnya oke kan gitu. Nah itu membangun kerjasama untuk ekspansi lebih, untuk membesarkan perusahaan yang akhirnya juga lebih besar, bisnis yang lebih besar. Nah, terakhir adalah komunikasi. Komuni engkau tak kasih. Nah, gitu. Jadi kalau nanti kita muni, insya Allah dikasih. Dan yang penting kita muninya juga dengan action. Jadi komunikasi dibarengi dengan action yang real. Intinya itu. Jadi kuncinya itu ada 4 teman-teman. Ya, 1, dimulai tanpa modal, dan juga maksudnya modal dari diri kita ini. Kita tata diri kita ini sebagai modal utama. Skill kita. Jadi tanpa uang lah istilahnya. Berbisnis itu dimulai bisa modalnya itu kita sendiri, kemampuan kita, terus perilaku kita dan sebagainya. Nggak harus uang. Yang kedua, kejujuran dan amanah. Jujur dan amanah. Dan yang ketiga itu apa tadi? Membangun kerjasama dan kolaborasi. Dan keempat terakhir yaitu komunikasi yang baik. Betul. Kalau kita bisa bikin produk apa saja, tapi kalau kita nggak bisa menjual atau nggak bisa berkomunikasi nggak bisa dijual. Artinya kita lemah di marketing ya, nggak berani berkomunikasi kan ya, akhirnya produk kita jadi nggak dikenal kan. Betul. Oh ya, Ustadz, aku pengen tanya, linearnya dengan agama kita seperti apa? Kan banyak dari beberapa orang itu bilang dunia ini jangan dipikirkan, utamakan fokus di akhiratnya. Terus ada yang bilang Islam itu harus kaya. Ini gimana ini? Dan yang saya tangkap juga, saya pernah dengar kalau kunci rezeki 10 kunci rezeki 9 pintunya itu dari berdagang. Itu gimana, Ustadz? Ya, yang pertama tadi tentang bagaimana, yang paling belakang dulu ya. 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan atau di perdagangan. Nah, ini memang istilahnya begini, kalau kita melihat dari hadis ini adalah maksudnya bahwasanya ini merupakan peluang bahwasanya kalau kita jadi pengusaha, kalau kita jadi orang yang berdagang, orang yang berbisnis, itu kita berpotensi mendapatkan rezeki yang lebih banyak, seperti itu. Karena pintu rezekinya terbukanya lebih banyak kan, seperti itu. Ya kalau kita jadi katakanlah pegawai seperti itu,
ya linear aja ketemunya, gajinya katakanlah 6 juta ya 6 juta aja tiap bulan. Tapi kalau pengusaha itu bisa jadi hari ini belum bayaran, tapi besok terjadi deal besar. Wis ada sebuah proyek akhirnya deal. Itu sekali dapat bisa 500 juta misalnya kan begitu. Nilai proyeknya misalnya 1 miliar. Laba bersihnya berapa persen lah dari 1 miliar itu sudah mengalahkan sebenarnya gajinya pegawai itu tadi kan begitu. Jadi 9 dari 10 pintunya itu ada di perniagaan. Orang yang mau berbisnis, orang yang mau berdagang, yaitu memang real. Dan kalaupun mereka istilahnya kebayaran atau gajian, ya mereka juga nanti akan memenuhi kebutuhannya dengan bertransaksi beli kan, beli barang ke pedagang yang pengusaha. Jadi aku butuh beras ini untuk bulan ini, ya mereka mesti belinya ke pedagang ya. Jadi 9 dari itu. Dan ini menarik nanti kalau disambung ke kisah Abdurrahman bin Auf, cukup menarik lagi ini tambah, karena ini sahabat yang memang kelasnya kaya. Lalu yang kedua, ojo ngurusi dunia, urusi akhirat aja. Ada ayat yang menarik di Al-Quran itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha yuhibbul mufsidin. Jadi di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya kalau kamu mengejar kebahagiaan akhirat nggak ada masalah, tapi jangan lupakan dunia. Jadi jangan kamu tinggalkan kepentingan di dunia ini. Gus Baha itu pernah menyampaikan begini, lebih penting mana dunia dan akhirat? Ternyata Gus Baha jawab, sebenarnya lebih penting di dunia. Karena di dunia ini menentukan posisi kita nanti di akhirat. Wes kalau di dunia ini awakmu api, baik, solih gitu kan, katakanlah seperti itu, akhirnya posisimu di akhirat aman, nyaman dan tenang. Tapi kalau di dunia ini kita intinya berbuat keburukan, kejelekan dan lain sebagainya, ya posisimu di akhirat nanti juga akan dramatis. Seperti itu. Jadi intinya dunia ini menentukan posisi kita di akhirat. Bahkan ada di penjelasan di ayat Al-Quran itu kan, kalau seseorang itu mau bisa, ada orang yang sudah mati minta kembali di akhirat, minta kembali ke dunia, tujuannya satu, supaya bisa melakukan kebaikan, yaitu bersedekah. Nah, jadi posisi di dunia ini sangat penting sekali, karena ini menentukan posisi kita di akhirat. Karena itu jangan sia-siakan ketika kita masih berada di dunia ini. Jadi wala tabghil fasada fil ard. Jadi wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu loh. Jadi jangan lupakan kebahagiaan juga di dunia ini, seperti itu. Karena ini nanti mempengaruhi posisi kita di akhirat, begitu. Nah, terakhir yang ketiga tadi katanya, apakah tidak harus kaya? Jadi begini, ada yang kemarin ada teman yang bilang begini, kita tidak bisa, istilahnya gini, saya agak lupa. jadi gini, secara sederhananya gini, kalau misalnya kita kaya, sebenarnya kita punya peluang untuk berbuat kebaikan lebih banyak. Kalau kondisi kita, mohon maaf, miskin, ya kita jadilah orang yang memang akhirnya sabar dengan mungkin masih kondisi kita di situ. Tapi kalau kita kaya, kita bisa berbuat kebaikan lebih banyak yang membantu orang-orang yang, mohon maaf, lebih membutuhkan, atau yang miskin tadi, atau istilahnya itu duafa dan lain sebagainya. Jadi justru kita bisa membantu berbuat kebaikan lebih banyak ketimbang mungkin kondisi kita yang ini. Dan itu yang dilakukan Abdurrahman bin Auf nanti. Jadi teman-teman, kita sebagai muslim harus kaya teman-teman, biar bisa membantu
banyak orang, juga bisa membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Kita harus kaya teman-teman, dan caranya itu banyak. Salah satunya bisa berdagang atau berbisnis. Yang mungkin dicicipi dulu kurmanya. Kita bedanya ini kalau kajian ini kurma, Ustaz. Wah, Dari teman-teman siap. mungkin ada yang ingin ditanyakan nih, mumpung Ustadz Deka lagi makan kurma. Ini makanan kesukaan Rasul ya, kurma. Izin Mas Uma, boleh nggak bertanya ini sama Ustadz ini? Siap tuh. Boleh Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ada kusabdo rek, Kak Tito Tako. Menarik ini Gus Abdo. Jadi gini, ini tadi kan saya kan nyimak dari Ustadz Deka ya. Intinya adalah kita misalnya dalam Muslim itu nggak perlu bingung dengan modal, tapi bekerja sama. Nah, mungkin itu Nabi Muhammad itu kan 100% jujur ya Ustadz. Siap. Nah kita kan nggak tahu nih partner kita nih, mohon maaf ya kan, jujurnya ini bagaimana. Nah saya cuma mau tanya, dalam Islam ataukah ada hadis yang mengatakan bahwa misalnya nih, kalau saya bekerja sama, misalnya saya dengan Mas Uma bekerja sama, nominal yang dikeluarkan oleh Mas Uma dengan saya mungkin lebih banyak daripada Mas Uma daripada saya. Jadi misalnya gini, saya yang bekerja, tapi nominal uangnya jauh lebih besar daripada, saya yang bekerja, jadi misalnya full supportnya dari Mas Uma. Nah, akan tetapi bagian ketika pembagian itu, ya saya kan yang kerja gitu loh maksudnya. Saya kan membantu Suma untuk mengelola. Ada nggak? Misalnya dalam agama Islam itu, oh harusnya itu sekian persen, oh harusnya itu 50%, harusnya 70-30, 60-40. Nah, ada nggak? Maksudnya gini, cara penentuan kalau dalam agama Islam itu ada nggak seperti itu? Karena mohon maaf, dari beberapa kali saya juga bekerja sama dan lain-lain, itu ada semacam kalau kerjasama itu harus begini, harus begini, harus begitu. Nah itu kan mungkin di perspektif bisnis. Nah kalau di perspektif agama Islam itu ada nggak Ustadz? Mungkin seperti itu sih. Ada nggak ya? Maksudnya ini duwe sopo, sakjane koyo ngene, iki sakjane. Nah mungkin mohon maaf ya, saya kan nggak tahu nih gitu loh. Jadi barangkali ada gitu Ustadz. Mungkin itu sih kalau saya. Siap, terima kasih itu Mega, ini menarik sekali. Jadi pertama, secara angka, komposisi angka, memang itu tidak ada aturan yang menyebutkan secara spesifik gitu Tung. Jadi memang tidak ada. Jadi kalau yang ada di situ adalah agar tidak sebenarnya saling merugikan atau ada yang salah satu pihak yang dirugikan, kesepakatan di awal ini harus betul-betul clear. Jadi akad awal. Jadi akad di awal ini harus betul-betul clear dengan melihat kamu mengerjakan ini, saya punya ini, saya juga mengerjakan ini, berarti harusnya saya yang dapat lebih banyak. Baru di situ tentukan komposisi angka. Berarti nanti kalau ada laba bersih 40% masuk ke Suma, 60%-nya masuk ke saya karena saya yang mengeluarkan modal, saya juga sumbangsi tenaga dan gini-gini ya. Terakhir yang terpenting setelah tadi ada akad yang real di awal, clear di awal, karena pernah terjadi tuh ada teman ternyata terjadi konflik ketika mereka ini usaha berdua. Saya tanya di awal kesepakatannya gimana? Ya kesepakatan di awal nggak ada, mas, sama-sama nyetor modal loh. Jadi sama-sama nyetor modal, nanti labanya dibagi berapa itu angkanya nggak muncul. Berapa persen bagi hasilnya si A, berapa persen bagi hasilnya si B, ini nggak muncul. Nah akhirnya terjadi konflik. Sahabat yang dulunya rapet, podo seneng ngopi ini, tiba-tiba karena persoalan ini akhirnya jadi saling menjauh dan ada trauma seperti itu. Nah jadi secara kesepakatan adalah yang terpenting memenuhi unsur adil. Jadi jangan lupa setelah akad tadi clear betul-betul. Yang kedua melihat unsur adilnya di mana.
wis awakmu ngelakoni iku, awakku ngelakoni iki, awakku luwih soro lho. Kalau aku lebih soro berarti aku dapat 55 gimana Suma? Sampean deal. Oh iya, nah, setelah saling intinya jadi secara angka khusus tidak ada, tapi diukur dari kinerja, sepakati dengan akad di awal yang betul-betul jelas, libatkan unsur keadilan di situ. Jadi dan terakhir adalah antarodim. Jadi disama-sama saling ridho. Itu yang penting. Jadi kalau berapa angkanya memang tidak ada spesifik khusus, itu bisa diatur secara manajemen dan ukuran keadilan. Gitu. Ukuran keadilan dan asas keadilan dan sama-sama saling ridho. Jadi kalau itu sudah disepakati, ya ada hal-hal lain, ternyata wis muncul lagi laba 500 juta. Kalau laba 500 juta tadi sudah disepakati, kesepakatan kita karena kita sama-sama sumbang sih 50-50 ya, berarti 250 juta ke Suma, saya 250 juta. Nah, tapi itu kesepakatan di awal itu tadi yang menjadi kunci. Kalau misalnya tidak sepakat dan lain sebagainya, boleh dikomunikasikan dulu secara kekeluargaan. Jika tidak bisa, lanjutkan ke meja hijau. Keras sekali ini. Jangan sampai, tapi itu betul kalau bisa kekeluargaan. Jadi tidak ada secara khusus tentang anu itu. Saya pernah punya pengalaman tuh, bahkan untuk unsur keadilan itu seperti ini. Ada teman sumbang, kita kasih kambing dek, jumlahnya katakanlah 1 ekor ya. 1 ekor ini nanti kalau beranak kita bagi hasil gitu. Tapi yang melihara kan saya, modal kambingnya dari Suma, katakanlah gitu. Nah, singkat cerita kambing ini ternyata beranak 1. Beranak 1 kan tidak bisa dibagi 2. Nah, supaya ada unsur keadilan tadi, anak kambing ini kita jual sehingga keluar nominal harga 1 juta. Setelah kita keluar harga 1 juta, baru kita lihat kesepakatan awal tadi, ternyata perjanjian kita adalah 50-50, 50 ke pemodal, 50% ke pengelola. Jadi anak kambing tadi di kesepakatan awal sebenarnya gini, poinnya kalau ini beranak 2, 1 kamu 1 saya. Nah, ternyata cuma satu ini gimana? Diuangkan dulu anak kambing ini, ketemu nominal, akhirnya pas dijual aku 1 juta, baru kita 50-50 kan gitu. Akhirnya podo adil, podo ridho, antarodim. Jadi sama-sama ridho. Nah, itu mungkin Tum Mega. Siap, terima kasih matur nuwun. Terima kasih Ketum Mega sudah bertanya, mungkin dari teman-teman lain nih. Mungkin dari atau Abdurrahman bin Auf dulu ini masuk ya. Boleh. Biar enggak, soalnya kok makin malam ini. Jatahnya nanti jam 3. Wah, sekalian nanti menunggu sholat subuh. Sekalian. Ya, oke. Langsung masuk. Yang tadi Rasulullah kita sudah dapat 4 clue ya. 4 clue. Kita masuk ke clue yang kelima dari kisah Abdurrahman bin Auf. Nah, ada hal yang menarik tentang ketika kita berbisnis. Ini kisah inspirasinya dari ternyata gini, orang yang punya keunggulan dalam berbisnis, dia cenderung akan menang dan orang akan memilih dia. Orang yang punya keunggulan. Nabi Muhammad tadi kan jujur, amanah. Itu keunggulan. Komunikatif lagi orangnya. Itu keunggulan. Nah, orang yang punya keunggulan, perusahaan atau bisnis yang punya keunggulan, pasti orang cenderung akan memilih dia dan dia menjadi pemenang. Ada kisah yang menarik, bukan masih sebelum masuk ke Abdurrahman bin Auf ya. Jadi ada kisah yang menarik di dalam surat An-Naml. Ini kisah tentang Nabi Sulaiman ketika ingin berdakwah ke Ratu Balkis. Sampai pada puncaknya kan begini, Ratu Balkis itu ingin mengunjungi istana Nabi Sulaiman. Jadi akhirnya Nabi Sulaiman pada waktu itu meminta, wes singgasananya Ratu Balkis ini harus pindah ke istanaku, soalnya dia mau datang, kan begitu. Nabi Sulaiman ngomong ke
pasukannya ada dari jin, manusia, binatang dan lain sebagainya. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balkis ke tempatku ini, gitu kan kata Nabi Sulaiman. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang menarik di surat An-Naml ini di ayat kalau nggak salah 34 atau sampai 40 gitu ya, nanti teman-teman cek bisa. Qala ifrit minal jinni. Nah, jadi ngomong dulu ketika dapat tawaran Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan itu? Qala ifrit minal jinni, dari golongan jin menyampaikan. Jin ifrit ini ya. Jadi dia nyampaikan pada saat ada tawaran, dia nyampaikan. Kalimatnya menarik di Al-Qur'an ini dari jin ifrit ini. Ana atika bihi qabla antaku mami makomik. Sekali lagi, ana atika bihi qabla antaku mami makomik. Aku bisa memindahkan itu Nabi Sulaiman sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sebelum berdiri. Ini tawarannya termasuk cepat. Jadi istana atau singgasananya Ratu Balkis ini nanti akan pindah ke tempatnya Nabi Sulaiman sebelum Sulaiman berdiri. Tapi yang menarik, ada dari golongan, ada kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ini sebenarnya dari golongan manusia, orang yang solih yang punya pengetahuan. Jadi dari manusia, ini menariknya. Jadi di Al-Quran dijelaskan kalimatnya gini, dia menyampaikan ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfu. Jadi saya bisa memindahkan itu wahai Sulaiman sebelum matamu berkedip. Jadi tawaran pertama dari jin ifrit tadi ya, menarik ini. Jadi saya juga analisa dari ayat ini, menarik ini ya. Jadi jin ifrit menawarkan sesuatu yang sebenarnya cepat. Wes Ratu Balkis kan dalam perjalanan. Sebelum Sulaiman berdiri dari singgasananya, aku bisa pindahkan. Gimana wahai Sulaiman, kan gitu. Terus tiba-tiba ada dari orang yang solih tadi nyampaikan. Sesungguhnya ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuk. Sesungguhnya sebelum matamu berkedip wahai Sulaiman, aku bisa. Jadi Sulaiman tidak butuh berdiri dari singgasananya, ada tawaran yang lebih cepat. Ada tawaran yang lebih cepat. Sebelum matanya Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya Balkis sudah di sini. Artinya apa? Keunggulan hari ini yang dilihat di sini adalah, poinnya adalah siapa yang lebih cepat. Jadi ada poin yang siapa yang lebih cepat. Akhirnya jasa yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah jasa yang sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya sudah di istananya Nabi Sulaiman, ya, singgasananya Balkis. Jadi yang dipilih adalah yang bisa memberikan pelayanan tercepat tadi. Lah, dia punya keunggulan apa? Tercepat. Jadi kecepatan ini juga bagian dari keunggulan. Misalnya secara kita jawantahkan ke bisnis. Saya pernah makan di rumah makan A, makanannya A ini enak, pelayanannya oke. Jadi keunggulannya apa tadi? Pelayanannya oke, makanannya enak. Ya. Ada rumah makan B, pelayanannya oke, makanannya enak, tapi menghidangkannya cepat. Jadi kalau di rumah makan A tadi orang datang pesen nunggu setengah jam baru makan. Tapi kalau di rumah makan yang B ini tadi pelayanannya oke dan lain sebagainya oke, tapi kalau orang sudah pesen 10 menit kemudian makanannya datang. Jadi cepat, dia lebih cepat. Nah, akhirnya ya daripada di sana nunggu setengah jam ya. Lebih baik aku di sini 10 menit wis terhidangkan makanannya ya enak kan gitu. Jadi orang memilih yang B akhirnya. Orang yang hari ini punya bisnis, kita punya keunggulan, produk kita ada nilai lebih, itu insya Allah itu yang akan dipilih orang. Nah, sehingga PR kita hari ini adalah nilai value lebih apa yang bisa kita tambahkan ke produk kita itu. Jadi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika torfuk. Jadi tawaran apa yang lebih cepat dari kedipan itu tadi kan akhirnya itu yang dipilih. Ya, itu yang menarik teman-teman. Keunggulan. Jadi kata kuncinya adalah keunggulan. Kalau bisnis kita itu mau maju, mau omsetnya juga naik, labanya juga oke ya,
harus ada keunggulan lebih daripada mungkin kompetitor kita hari ini yang lainnya, seperti itu. Masuk ke Abdurrahman bin Auf. Nah, ini punya keunggulan. Nah, keunggulannya ini punya apa keunggulan, ya? Abdurrahman bin Auf itu yang menarik begini. Jadi pada saat semua sahabat hijrah ke Madinah dan ini bertemu dengan Ansor, jadi kaum Ansor, darah dan nyawa telah ku berikan, syuhada Allahu Akbar, Ansor maju. Waduh, ya, semangat ya ini. Jadi di Madinah itu ada kaum Ansor. Kaum yang datang ke Madinah ini namanya kaum Muhajirin, dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf ini hijrah memang karena bersama Nabi, ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini datang itu hanya dengan satu helai baju ke Madinah. Jadi cuman baju yang di badannya aja. Jadi wis hartanya, rumahnya dan lain sebagainya di Mekah itu ditinggal. Dan datang ke Madinah cuman datang dengan satu helai baju. Mulai dari nol lagi nih. Jadi kayak kisah Nabi. Jadi tidak ada sebenarnya permasalahan tentang modal sebenarnya hari ini. Tinggal kita yang mau atau tidak untuk memulai menggunakan segenap kemampuan kita untuk sebenarnya mendapatkan akses modal itu tadi. Nah, jadi dia mulai dari nol, datang ke Madinah, mengikuti hijrahnya Nabi itu dengan kondisi itu, dan dipersaudarakan. Jadi pada waktu itu dipersaudarakan dengan namanya sahabat Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi ini adalah kaum dari Ansor, dan dia termasuk saudagar kaya di Madinah. Sa'ad bin Robi ini, dalam sebuah riwayat itu disampaikan begini, Sa'ad bin Robi ini pemilik separuh lahan kurma di Madinah. Separuh lahan kurma. Orang yang punya kurma itu hari ini di sana itu dianggap memang orang yang kaya. Jadi kurma ini menariknya kalau sudah dipanen bisa tahan sampai 1 tahun. 1 tahun. Kalaupun nggak dijual ya nanti masih bisa kan digunakan kan, seperti itu. Kering dia kurma ini. Jadi kebun-kebun kurma separuhnya di Madinah itu dimiliki oleh yang namanya sahabat yang kaya ini, Sa'ad bin Robi. Dan ini dipersaudarakan oleh Rasulullah. Jadi Ansor dan Muhajirin ini bersaudara, dipertemukan, dan ini dipertemukannya dengan Abdurrahman bin Auf. Karena merasa sudah dipersaudarakan dan ingin membantu sahabat Muhajirin ini, Sa'ad bin Robi ini menyampaikan ke Abdurrahman bin Auf tadi kan, aku berikan separuh hartaku untukmu. Wah, si Tata jadi baru datang, nggak punya modal, nggak punya apa-apa, cuman pakai baju saja kan datang ke situ. Karena merasa persaudaraan dan ya ini tentang keimanan itu ya, akhirnya Sa'ad bin Robi itu memutuskan separuh hartaku akan kuberikan untukmu. Ya kalau orang pengusaha kan, wah iki kena iki gawe modal separuh hartane. Kena iki gawe modal kan gitu. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak hanya ditawari itu. Silahkan engkau pilih. Jadi dia Sa'ad bin Robi ini punya 2 istri. Silahkan engkau pilih salah satu dari 2 istriku ini. Kalau memang aku punya 2 istri, silahkan engkau pilih. Nanti aku ceraikan salah satu, dan kalau sudah masa iddahnya silahkan engkau nikahi begitu. Jadi sampai istrinya tuh dikasih ke Abdurrahman bin Auf. Ini kan tawaran menggiurkan, dikasih harta dan wanita ya. Jadi tawaran menggiurkan sekali. Jadi kalau jawaban yang menarik dari Abdurrahman bin Auf adalah ya semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Yang menarik statementnya Abdurrahman bin Auf itu intinya dia berterima kasih dapat tawaran itu, tapi Abdurrahman bin Auf tidak itu untuk kamu saja, intinya seperti itu. Jadi Abdurrahman bin Auf kalimatnya yang menarik di sini adalah tunjukkan kepadaku pasar. Tunjukkan di mana pasarnya. Jadi kalau nggak salah kalimatnya itu zulatin ala syuk. Jadi tunjukkan padaku pasar. Nah, ini clue. Kalau tadi kelima adalah punya keunggulan ya. Punya keunggulan. Sekarang masuk clue ke-6. Pasar. Ini kata kunci. Tunjukkan kepadaku pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf, harta tadi ditawari harta, ditawari istri. Terima kasih saudaraku.
wis nggak usah repot-repot, tunjukkan di mana pasar. Nah, pasar ini perlu kita ingat ya, perlu kita lihat. Jadi jangan kita berpikir cuman kayak pasar Tanjung, bukan. Jadi pasar ini kan definisinya 3. 1, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Orang yang butuh dengan orang yang menyediakan jasa. Ini yang pertama, pasar. Yang kedua adalah tempat perputaran uang. Betul. Tempat perputaran uang di pasar ini. Indonesia penduduknya berapa? Sekian 200 sekian juta jiwa ya. Ini pasar besar kalau negara lain melihat. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai persepsi kita pasar itu ya cuman pasar Tanjung saja seperti itu. Bukan. Jadi pasar hari ini tuh definisinya luas sekali, dan siapapun bisa jadi pangsa pasar kita. Siapapun. Nah, jadi ini menarik. Kata kunci yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, Zulatin ala syuk, tunjukkan kepadaku di mana pasar. Jadi ini menarik, pasar ya. Jadi pembisnis yang sebenarnya mereka hari ini bertahan dan sukses ya, mereka mengerti siapa pangsa pasar mereka. Wah, ini ilmu ini. Mereka mengerti segmentasi pasar mereka. Mereka mengerti produk mereka ini lebih cocok masuk ke pasar siapa, ke pasar mana. Ini penting pemetaan pasar. Makanya pemetaan pasar, iya. Sahabat Abdurrahman bin Auf hari kekayaannya itu ada yang mengkalkulasi sampai 70 triliun, 70.000 triliun Abdurrahman bin Auf. Kalau orang kaya hari ini siapa ya? Mark atau siapa yang pendiri Elon Musk dan lain sebagainya, itu infonya itu sampai 3.000 atau 4.000 triliun. Nah, ada yang coba kalkulasi itu banyak ya, ada bukunya Shafi'i Antonio, ada beberapa itu coba kalkulasi itu ketemunya 70.000 triliun hartanya Abdurrahman bin Auf kalau dikonversi ke rupiah. Kalau ke dolar nggak tahu lagi. Kalau soalnya dolar sekarang sudah berapa? 17.000. 17.000 sekian lah udah jadi melambung naik. Kata clue yang clue yang ke-6 apa ke-7? Ke-6. Pasar. Tunjukkan pasar. Nah, segmentasi pasar. Jadi kita hari ini berbisnis jangan lupa pasar. Nah, singkat cerita Abdurrahman bin Auf akhirnya ditunjukkan pasar. Pasar hari itu dikuasai oleh memang dari kelompok Yahudi ya. Jadi pada waktu itu di Madinah itu ada kalau nggak salah dari Bani Qainuqa kalau nggak salah. Jadi pasar yang memang di situ sudah mereka biasa transaksi dan lain sebagainya. Dan Abdurrahman bin Auf yang nggak heran ya kalau terjadi penimbunan barang, mereka baru keluarkan barang kalau sudah ada permintaan, dan barang ketika keluar karena nggak ada di luar, ketika dikeluarkan harganya jadi mahal, itu ya sudah ada taktiknya di mereka lah seperti itu. Nah, Abdurrahman bin Auf sebenarnya paham. Jadi Abdurrahman bin Auf setelah masuk ke pasar, yang dia lakukan modal nol ya, cuman bawa baju ini ke pasar, cuman baju yang dipakainya. Nah, yang dilakukan Abdurrahman bin Auf adalah memang melihat, mempelajari dulu, menganalisa pasar di situ. Ternyata pasar di situ adalah kurang lebih, Madinah itu kan separuh lahannya banyak kurma. Jadi ternyata yang dijual itu banyak alat-alat pertanian. Jadi alat-alat pertanian, ada juga pupuk dan lain sebagainya, kurang lebih seperti itu di pasar itu. Dan Abdurrahman bin Auf kan nol, belum ada modal. Nah, yang dia lakukan pertama kali adalah dia intinya berkomunikasi dengan pemilik barang yang ada di situ untuk dialah yang menjualkan. Jadi dia yang menjualkan. Jadi ada cangkul, ada alat-alat pertanian dan lain sebagainya untuk yang biasanya orang menggarap lahan kurma di situ. Dialah yang memasarkan pada waktu itu. Dan dia jual. Jadi dia memasarkan, dia komunikasi ke yang punya kios, mungkin di situ kan ada yang punya kios. Dia komunikasi, ini saya akan jualkan, nanti saya bayar sekian, terjadi akad dan oke. Nah, dia mulai bergerak, dia mulai melakukan itu. Awal gambarannya di dalam sebuah riwayat itu cuman minyak samin yang didapat dan apa ya, semacam makanan yang dari susu yang dapat keuntungan oleh Abdurrahman bin Auf itu tadi. Nah, singkat cerita dari Abdurrahman bin Auf ini bisa besar adalah
modal awal dia tidak terburu-buru. Dia tidak terburu-buru untuk aku harus memulai dari modal besar. Dia tidak seperti itu. Dia memulai dari modal yang ada, dari laba keuntungan yang dia dapat tadi, itu yang dia putar. Ya. Itu yang dia gunakan, itu yang dia putar. Sampai suatu saat di Madinah itu dia amati, ternyata analisa pasar kedua yang dia lakukan, pada pasar ini terlalu padat. Kalau ada pedagang baru yang mau masuk susah. Dia lihat ada di sebelah pasar itu lahan nganggur. Nah, dia komunikasi ke orang yang punya lahan itu, sehingga lahan itu dikelola dan dibuka sebagai kios-kios baru. Jadi kalau ada pedagang baru yang mau masuk, bisa menggunakan lahan sebelahnya pasar dulu. Yang kelak ternyata ini juga menjadi pasar yang menyatu dengan pasar yang lama istilahnya. Ini yang dari Abdurrahman bin Auf. Jadi orang nggak disuruh menyewa dulu, tapi silakan ditempati, kamu berinfak, kamu mengeluarkan berapa begitu. Nah, sampai akhirnya mereka ternyata dapat keuntungan besar dari menempati lahan pasar itu yang sebelahnya pasar tadi ya. Yang kelak akhirnya ini menjadi pasar utama, jadi tersambung pasar lama dan pasar baru itu. Nah, ini akhirnya mereka membayar karena mereka sudah dapat laba keuntungan, mereka nggak ragu-ragu membayar ke Abdurrahman bin Auf. Jadi ini istilahnya sudah mulai masuk ke properti, tanah ini yang sudah di. Jadi kalau bentuk usahanya ya macam-macam, berarti ini Abdurrahman bin Auf ini ada beberapa. Nah, intinya yang akhirnya orang-orang dari situ, inilah yang menjadi modal awal, yang menjadi modal besarnya Abdurrahman bin Auf, sehingga menjadi bola salju yang makin lama makin besar laba keuntungannya dia dalam berdagang atau berbisnis itu tadi. Nah, dari kisah Abdurrahman bin Auf ini sebenarnya titik tekannya adalah ada tambahan yang ketiga. Abdurrahman bin Auf tidak memulai ini dari hutang. Jadi dia mengawali dengan menjual jasanya. Dia menjual tenaganya, dia menawarkan tadi. Dia tidak mengawali hari ini dengan memulai usaha itu dengan hutang, tapi dari modal yang kecil yang dia putar. Dia mengawali itu. Nah, sebenarnya hutang ya sah-sah saja kan, dalam Islam ya tidak apa-apa kita berhutang, yang penting jangan lupa dibayar kan, seperti itu. Nah, ternyata karena dia nggak ada beban hutang, ini yang menarik. Jadi karena dia nggak ada beban hutang, akhirnya dia menggunakan laba awal yang dia modal, yang dia putar, yang dia dapat tadi itu dia gunakan penuh untuk mendapatkan laba lagi yang selanjutnya, dan dia bebas. Orang yang hari ini punya utang tuh biasanya satu pikirannya sudah mulai mikirkan hutang, kan gitu. Terus kalau misalnya ada di pasar modal sekarang ya, ada di pasar modal itu perusahaan yang mau IPO atau initial public offering itu, dia mau IPO, dia mau mendapatkan dana segar, investor tuh akan melihat dulu, iki dana segarnya untuk apa? Untuk penambahan toko baru, untuk penambahan mesin baru, atau untuk membayar hutang. Kalau untuk membayar hutang ternyata IPO-nya, tujuan IPO-nya, biasanya investor hampir tidak akan tertarik dan berat. Jadi clue yang ketujuh adalah sebenarnya meminimalisir hutang, bahkan meminimalisir hutang. Jadi Abdurrahman bin Auf itu bahkan ya dia tidak ada hutangnya di situ. Jadi dia menggunakan laba awalnya dia itu yang dia putar kembali, seperti itu. Nah, itu yang membuat enteng jalannya bisnis itu. Nah, kalau orang sudah perusahaan tadi ada hutangnya besar, IPO tujuannya untuk juga membayar hutang, biasanya investor nggak akan melirik dan perusahaan ini akan susah besar. Apalagi kayak kemarin ada kasus corona, hampir semuanya berhenti, perusahaan yang punya beban-beban hutang besar itu mau mikir untuk melunasi, sementara kondisi sekarang perputaran uang lagi COVID pada waktu itu kan, jadi banyak yang tumbang sekali, banyak yang tumbang, terutama yang mereka hutang-hutangnya memang berat. Nah, jadi kata kunci yang ketujuh adalah justru meminimalisir hutang. Jangan sampai bisnis kita ternyata
hutangnya lebih besar daripada labanya. Oh iya Ustadz pernah bilang 4 kunci sukses jualan ala Abdurrahman bin Auf yang dulu pernah bilang. Oh. Nah itu rahasianya ini, rahasia teman-teman. Aslinya sahabat Abdurrahman bin Auf ini juga berkompetisi dengan sahabat-sahabat lain ya. Cuman karena dia punya keunggulan Abdurrahman bin Auf ini, jadi menanglah dia kan gitu. Jadi ya wajar aja di dalam dunia bisnis itu mungkin saudara kayak Abdurrahman bin Auf kan ya juga sahabat yang lain juga jadi kompetisinya Abdurrahman bin Auf kan gitu ya. Nah, yang membuat Abdurrahman bin Auf itu menarik itu ada 4. Yang pertama adalah dia membeli barang dalam biasanya jumlah besar. Jumlah besar membeli barang. Jadi orang yang kulak satu kayak saya misalnya beli 1 ekor kambing sama beli 30 ekor kambing pasti dikasih harga beda. Nah, Abdurrahman bin Auf itu pada saat sudah besar bertumbuh, dia sekali kulak barang itu dia langsung porsi besar. Sehingga dia dapat harga yang lebih miring. Lebih miring. Dia jual ke yang lain lebih murah ketimbang harga kompetitornya. Harganya lebih murah. Harganya akhirnya mungkin jangan lebih murah, lebih kompetitif. Lebih kompetitif karena kadang murah itu jadi istilahnya kesannya kayak murahan, tapi Abdurrahman bin Auf punya harga yang kompetitif daripada kompetitor lainnya. Yang itu juga sahabat-sahabat Nabi aslinya kan gitu ya. Nah, jadi dia menang dari sisi pertama itu strateginya adalah dia beli barang, dia kulak barang dengan harga yang murah karena dia beli porsi besar. Nah, kita tinggal cari aja hari ini kalau kita memang mau menang, kita dapat barang mentah itu bisa lebih murah, produksinya kita efisiensikan, harganya tinggal kita kompetitifkan. Jadi yo nggak ada teko kompetitor atau di atas kompetitor sekalian, ya kita yang atur harganya itu. Nah itu jadi yang menarik yang pertama itu tadi. Yang kedua adalah Abdurrahman bin Auf itu dalam berdagangnya ya memang dia juga orang yang jujur. Dia meniru karena memang gurunya ya Rasulullah kan begitu. Cuman Nabi itu meninggal wafat duluan. Abdurrahman bin Auf ini kan meninggal di usia 73 tahun. Jadi 11 tahun setelah Nabi meninggal itu baru Abdurrahman bin Auf meninggal. Jadi memang juga mencontoh kejujurannya, amanahnya Nabi tadi dalam berdagang. Itu tetap jadi kunci karena Anda kalau hari ini nggak jujur, kita hari ini nggak jujur, cukup sekali orang beli di kita, cukup sekali orang transaksi di kita, besok saya tak transaksi ke yang lain aja, nggak ke kamu lagi, kamu nggak jujur kan gitu, kamu nggak bisa dipercaya kan gitu akhirnya ya. Orang gimana mau dapat laba nggak ada orang transaksi ke kita kan gitu. Nah, yang ketiga Abdurrahman bin Auf ini ternyata kunci clue yang ke berapa ini? Ke-8 ya, ke-7 apa 8? Ke-8 Mas. Tadi ketambahan ketiga lagi, ya. 7 tambah 3 10 ini. Yang membuat bertumbuh bisnisnya, dan ini memang real bagi kita pembisnis adalah yang dilakukan Abdurrahman bin Auf. Dia memang meninggalkan sesuatu yang memang dilarang. Contohnya praktek goror, praktek tipu menipu, praktek yang syubhat-syubhat lah istilahnya, itu dia berusaha tinggalkan. Jadi istilahnya kalau kita mau bertransaksi aman hari ini ya, mau berbisnis hari ini ya, jangan sampai kita berbisnis yang sesuatu yang tentu haram ya, jangan. Terus gharar yang sesuatu yang memang tidak jelas dibisniskan kan tambah gak jelas nanti hasilnya kan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi yang clue selanjutnya adalah Abdurrahman bin Auf ya menjaga agar bisnisnya itu tetap berada di tracknya, aturan-aturan agama istilahnya seperti itu. Dan terakhir, ini yang menarik terakhir ini, ternyata pertumbuhan grafiknya ini closing makin malam soalnya. Ternyata pertumbuhan grafik yang menarik dari Abdurrahman bin Auf adalah ketika dia memperbanyak sedekahnya, ketika dia memberikan hartanya untuk perjuangannya Nabi ya, istilahnya wis hartaku tak sedekahno, itu justru grafik kekayaannya semakin naik. Ini menarik.
Ini menarik. Jadi gini, dalam sebuah riwayat itu kan terjadi beberapa peperangan. Abdurrahman bin Auf ini ternyata itu yang mensupport unta-untanya. Unta ini digunakan untuk mengangkut barang, senjata perang tadi diangkut. Misalnya Rasulullah mau perang nih dengan kelompok mana, itu Abdurrahman bin Auf pernah dalam sebuah riwayat itu 500 unta itu dia keluarkan, bukan tak pinjamkan loh ya. Dia ngomong gini, enggak gitu. Ini saya berikan untuk di jalan Allah, saya infakkan, saya sedekahkan. Diberikan unta itu 800. Nah, di awal tadi unta itu ada macam-macam ya, ada yang harganya 85 juta, 60 juta kan ya. Nah, itu ini 500 diberikan semua. Dan setelah itu malah nggak miskin kok Abdurrahman bin Auf itu, malah semakin banyak sumber rezekinya. Bahkan ada dia sampai kalau uang itu pertama dalam sebuah penjelasan juga pernah disampaikan, dia pertama nyumbang 4.000 dinar. Satu dinar misalnya 2 juta kan, ini 4.000 dinar bisa nyampe 8 miliar dia nyumbang. Itu pertumbangan pertama. Sumbangan kedua di kebutuhan yang lain kaum muslimin itu dia nyumbang sampai 4.000 dinar, dia naikkan lagi sampai 40.000 dinar. Banyak banget. Makanya kekayaannya itu. Dan terakhir adalah dia pernah berharap jatuh miskin. Soalnya waduh nanti kalau kaya ini hisapnya juga banyak gitu kan. Akhirnya dia pernah berusaha untuk jatuh miskin, tapi nggak miskin-miskin. Abdurrahman bin Auf pernah habis pasca perang Tabuk itu, sahabat-sahabat Nabi itu kan enggak sempat memanen kurmanya. Akhirnya di pohon kurmanya itu rata-rata sudah kering dan hampir-hampir busuk, hampir-hampir membusuk. Artinya kalau dijual ini bisa dimakan, teman, harganya murah. Nah, Abdurrahman bin Auf ngelihat, loh, iki aku mumpung ada uang, ada rezeki lebih, dibeli itu semuanya. Jadi senang. Papa yang habis ikut perang terus tidak sempat panen kurmanya itu senang. Dibeli semua sama Abdurrahman bin Auf, kurma yang dalam tanda kutip hampir busuk. Nah, ketika hampir busuk ini dibeli, Abdurrahman bin Auf, uangku sudah tak buat belikan, jatuh miskin lah aku ini kan gitu. Jadi ternyata ada utusan raja dari Yaman. Itu di Yaman itu katanya ada sebuah wabah atau penyakit yang penyakit ini akan sembuh kalau mengkonsumsi obat yang namanya kurma busuk tadi, kurma yang hampir-hampir busuk. Karena ada kandungan apanya gitu loh. Intinya untuk melawan wabah itu. Nah, akhirnya siapa yang punya? Nah, ternyata di gudangnya Abdurrahman bin Auf, ini Abdurrahman bin Auf yang punya. Jadi kurma-kurma busuk yang tadi hampir-hampir busuk itu kan sudah ditampung semua sama dia. Itu dibeli 10 kali lipat dari harga kulaknya. Abdurrahman bin Auf di 10 kali lipat. Jadi karena ada wabah, raja nyuruh utusan cari obat dan ketemunya di Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kurmanya sak gudang itu dibawa ke sana dan dibeli 10 kali lipat. Wes nggak sido miskin, nggak sido melarat, tambah kaya. Jadi artinya kesimpulannya memang kalau kita pengusaha jangan lupa untuk kita tetap menyedekahkan harta kita. Bahkan jangan ragu-ragu untuk kita itu memang menyisihkan tiap bulannya itu boleh. Atau wes engkau kalau labaku sekian aku sisihkan sekian untuk mustad'afin, untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk orang-orang yang lemah dan lain sebagainya kita bantu. Kalau sekarang di perusahaan itu ada namanya istilah CSR mungkinnya itu. Ya, itu insya Allah perusahaan itu akan sehat lah kalau CSR-nya juga dikeluarkan seperti itu. Mungkin itu Mas Sumah. Ya, menarik sekali. Waktunya nggak terasa. Perut sudah kerucuk-kerucuk lapar. Ya, mungkin intinya seperti itu. Jadi utamanya sebenarnya dijujur sama amanah. Dan ada tambahan 10 itu tadi. 10 clue tadi ya. Jangan memperbanyak utang, komunikasi, marketingnya juga oke kan gitu. Modal nggak harus uang, teman. Skill kita itu modal penting ya. Betul. Yang terakhir itu jangan lupa bersedekah. Betul. Terakhir tambahannya Abdurrahman bin Auf tadi
ternyata mengawali puncak naiknya omset dia itu, dia menikah dengan perempuan Ansor di Madinah. Perempuan Ada perempuannya Ansor di Madinah yang dinikahi, dikasih mahar emas. Artinya ternyata kalau kita ini pengusaha, menikah ini sebenarnya juga sebagai mungkin jalan untuk naiknya grafik omset kita gitu. Berarti kalau Mas Uma belum nikah ya ayo nang rabi ngono lho. Ya sudah Susah ya. Ya mungkin sekian dari itu. Mungkin podcast ini mau ditutup terlebih dahulu karena sudah 1 jam lebih gitu. Kita nggak kerasa. Terima kasih sudah menonton untuk kajian spesial Islam bersama Ustadz Deka dengan tema yaitu berdagang ala Rasulullah dan sahabatnya Abdurrahman bin Auf bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Kota Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di sesi berikutnya.